bisa masukin ke dalam CV. Apa aja gitu ya. Yang pertama, kalian harus ada nama dan informasi kontak gitu ya. Jadi pastikan yang namanya nomor telepon kalian itu bisa ditelepon ya teman-teman. Mau CV-nya sebagus apapun, kalau nomor teleponnya nggak bisa ditelepon, sama aja bohong. Oke. Yang kedua yang perlu adalah deskripsi singkat diri ya. Ini juga perlu teman-teman harus punya gitu ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus menuliskan gitu ya. Kalau teman-teman latar belakang pendidikan, ini juga perlu ya. Kemudian yang keempat adalah teman-teman bagi yang punya pengalaman pernah magang atau pernah volunteer, pernah freelance, itu juga bisa masuk gitu ya. Jadi pengalaman tadi ya, kerja. Namanya pengalaman kerja itu berarti kalian harus lebih luas gitu. Jadi bukan hanya teman-teman yang gaji, tapi kalau misalnya kalian pernah ngerjain project juga bisa dimasukin jadi project portfolio. Nih saya tulis nih, project portfolio. Nah, setelah ini teman-teman juga jangan lupa untuk masukin yang namanya skills atau kompetensi. Saya tuh sering lihat ya teman-teman ketika saya nge-review CV, banyak dari kalian tuh yang ngisi kompetensi itu adalah kompetensi-kompetensi yang merupakan hard skill, yang merupakan soft skill. Jadi yang kalian isi tuh kayak misalnya jujur, terus cekatan, terus bertanggung jawab. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi menurut saya sih itu kurang tepat kalau kalian masukin CV ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin CV kompetensi skillsnya ini, cobalah masukin yang hard skill, bukan yang soft skill. Oke? Nah, yang keenam adalah kemudian teman-teman juga bisa masukin achievements atau prestasi jika ada gitu ya. Jadi sebenarnya 6 hal ini juga sudah cukup untuk mengisi CV kamu untuk para fresh graduate. Yang pertama adalah nama dan informasi kontak gitu ya. So ada deskripsi singkat diri kamu, terus ada latar belakang pendidikan, kamu lulusan mana gitu ya. Terus ada pengalaman kerja atau project portfolio, kamu pernah ngapain. Terus kamu juga bisa masukin skills atau kompetensi. Dan terakhir adalah coba untuk masukin prestasi jika ada. Nah, saya mau ngasih tips sedikit nih teman-teman ketika kalian mencoba untuk bisa menuliskan gitu ya, untuk bisa membuat sebuah skills gitu, atau membuat CV yang menarik. Kalian tahu nggak sih kalau yang namanya HR itu tuh tidak punya waktu banyak ketika kalian itu ketika mereka sedang merekrut orang gitu ya. Rata-rata bahkan ada satu riset bilang namanya HR itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk baca CV. Nah, uniknya mereka itu membaca dengan pola F. Teman-teman udah pernah belum sih ngelihat video saya yang ini? Jadi kalau misalnya ini CV ya teman-teman, gitu ya, mereka itu akan membaca dari sini. Ini nomor 1 gitu, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi bagi teman-teman nih kemudian gitu ya, yang ingin CV-nya lebih mudah untuk dibaca, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman, nah tulislah si pengalaman itu di atas pendidikan. Kalau misalnya kalian pernah kerja freelance, pernah magang, nah itu ditaruhin di atas pendidikan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman yang lumayan gitu ya, kayak masih punya ngerjainnya project-project aja, nah teman-teman bisa taruh yang pendidikannya di atas. Seperti itu. Jadi tips untuk para fresh graduate. Wow, tidak terasa ternyata sudah 24.5. Thank you banget loh teman-teman sudah setia melihat dan ngikutin saya gitu ya. Jadi semoga dapat insight yang luar biasa. Aku akan bales satu lagi. Oke, ini dia. Tips dong public speaking untuk dunia kerja. Oke, jadi gimana caranya biar kita memiliki kemampuan public speaking yang baik di dunia kerja ya? Public speaking yang baik di dunia kerja. Oke, caranya adalah menurut saya yang pertama, yang namanya skill di public speaking itu sama halnya kayak kalian tuh kompetensinya di tempat lain. Jadi kalau misalnya kalian ingin melatih public speaking gitu ya, cara yang paling baik adalah coba untuk banyak-banyak praktis atau latihan gitu ya. Kalian bisa
untuk banyak-banyak ngomong di depan orang gitu, latihan ngomong di depan orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suruh presentasi, jangan suruh teman-teman kalian yang presentasi, tapi kalian yang presentasi ya. Kemudian yang namanya sebuah public speaking yang baik itu adalah public speaking yang bisa memperlihatkan dan berisi dari awalan gitu ya. Ada awalan yang baik, ada isi, dan ada akhir gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sedang membuat sebuah speech, pastikan ada 3 hal ini ya. Ada awalan, ada isi, dan ada akhir gitu. Jadi awalannya seperti apa, isinya seperti apa, dan kemudian akhirnya seperti apa. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin public speakingnya baik gitu ya, coba banyak baca gitu. Jadi menurut saya kalian harus banyak melatih diri kalian untuk baca berita, banyak baca gitu ya. Karena ketika kalian banyak baca, maka kemudian kalian juga akan menambah kosakatanya gitu. Ketika kalian kosakatanya makin banyak, maka nantinya kalian juga akan lebih mudah gitu dalam mengutarakan ide dan gagasan yang kalian miliki. Oke, satu lagi deh karena masih rame ya kan. Oke, aku mau bahas yang ini nih. Cara menemukan passion yang tepat itu gimana, Kak? Jadi gini, teman-teman, tahu nggak sih bahwa kemarin itu saya baru baca buku namanya The Power of Grit. Itu ditulis sama Angela Duckworth. Sebenarnya bukunya itu rilis tahun 2015, tapi saya baru baca kemarin. Tapi bukunya tuh bagus banget karena di dalamnya itu ada satu kata-kata yang sampai sekarang saya ingat soal passion. Jadi namanya passion itu, si Angela Duckworth itu bilang, itu tuh diibaratkan tuh sebenarnya teman-teman harus tahu passion itu sama kayak perasaan. Yang namanya sifatnya perasaan itu teman-teman, itu tuh mudah berubah. Jadi passion yang kita punya sekarang dan passion yang kita punya mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi itu bisa berubah teman-teman. Jadi nih bagi kamu semua, daripada kalian itu hanya mencari-cari kata saya itu gimana sih Kak, cara tahu passionnya gimana sih Kak gitu ya. Dan namanya ada peribahasa juga tuh, follow your passion ya nggak sih. Nah kalau menurut saya gitu, dan kata si Angela Duckworth yang saya setuju banget adalah, daripada teman-teman pusing mikirin passionnya apa, lebih baik teman-teman tuh selalu melakukan semua kegiatan dan pekerjaan yang ingin teman-teman lakukan dengan baik dan maksimal lebih dari 100%. Jadi istilahnya adalah going extra miles. Kenapa? Karena ketika teman-teman mencurahkan hati, pikiran, tenaga dalam pekerjaan yang teman-teman lakukan, dan nanti teman-teman mampu meraup hasil dari pekerjaan tersebut, biasanya passionnya baru muncul ya. Jadi peribahasanya mungkin harus dirubah teman-teman. Bukan gimana cara menemukan passion atau gimana caranya kita mengikuti passion yang ada. Tapi pada akhirnya sebenarnya teman-teman, the passion is not how you follow the passion, but the passion follows you gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti passion itu akan ngikutin teman-teman. Oke deh teman-teman, karena udah 20.50 aku mengucapkan terima kasih atas semua antusiasnya teman-teman. Mohon maaf banget ya, ada beberapa pertanyaan yang belum dibales, tapi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan gitu ya. Kalau misal teman-teman masih punya pertanyaan, bisa juga untuk teman-teman sampaikan di berbagai video yang aku upload ya, karena aku upload tuh seminggu bisa 5-6 kali. Oke, thank you banget semuanya, I love you all guys. Doain aku di TikTok Awards ya, apapun hasilnya aku tetap senang. Tapi atas dukungan teman-teman semua, aku senang bisa masuk di TikTok Awards dan dapat jaket ini ya. Kalau kamu salvok di jaket ini adalah jaketnya TikTok Awards. Oke, bye guys, bye all of you, see you all, bye.